yang baik, yang cantik, yang manis, yang ganteng. Apa kabarnya? Luar biasa, sukacita, yes, yes, yes. Depan, sepertinya adik-adik di rumah masih ada yang ngantuk nih. Masih ada yang males bangun dari tempat tidurnya. Iya bener Kak El. Kita sapa sekali lagi aja yuk. Oke, sekali lagi ya kakak sapa. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sukacita, yes, yes, yes. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo, dandan pakai baju yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitab, buku ND sekolah minggunya, dan persembahan. Dan hati dan pikirannya juga. El, kita ajak adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian. Halo, halo. Adik-adik, sebelum ibadah dimulai, kita mau sapa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik, bagaimana? Sudah pada semangat belum? Biar tambah semangat, kita angkat lagu pujian Aku Bahagia, Aku Bahagia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang, Allah yang semarak, ya sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan ya Tuhan.
Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak, kita akan membacakan hukum Tuhan. Begitu juga yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Kita akan baca sama-sama hukum Tuhan. Mulai dari yang pertama sampai yang keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Ada satu sobatku yang setia. Musik. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja maupun yang mengikuti live streaming, firman Tuhan yang menjadi epistel atau ayat hafalan untuk kita pada minggu ini diambil. Coba anak-anak siapa yang tahu akan dikasih nanti hadiah. Hadiahnya apa? Dengan nilai yang bagus. Coba untuk kita di minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Boleh disimak ya, Amang bacakan.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hati. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kan kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Jangan lupa dihafalkan dan dilakukan di kehidupan sehari-hari adik-adik. Kita angkat lagu pujian Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Anak-anak yang ada di gereja maupun yang mengikuti live streaming, mari kita bangkit berdiri untuk kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi kita akan bernyanyi kembali lagunya Kubuka Hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, jadikanku anak Tuhan yang baik. Adik-adik di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua tutup mata, lipat tangannya. Ikuti doa Inang. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Pada saat ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa permohonan kami. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Semua sehat hari ini? Coba lambaikan tangan sama Inang yang sehat. Ya, lebih semangat lagi, lambaikan. Ya, semua anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek ternyata sehat semua. Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya adik-adik? Coba kita buka ya, kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan 5. Yang cepat bukanya. Siapa yang sudah dapat? Tunjuk tangan. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Semua sudah buka? Yo, ikuti Inang ya. Inang akan membacakan, adik-adik kami yang di rumah mengikutinya dalam hatinya. Begini bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Coba adik-adik sekolah minggu Inang mau aja semuanya tutup mata dulu. Tutup mata bukan berdoa ya. Jadi tangannya tidak dilipat. Semuanya hanya tutup mata aja. Coba jawab pertanyaan Inang. Kalau malam hari kalian membutuhkan apa adik-adik? Inang hitung sampai 1, 2, 3 semua buka mata. 1, 2, 3. Nah, tadi yang dibutuhkan apa kalau malam hari adik-adik sekolah minggu? Cahaya. Karena apa? Karena kalau pada malam hari semuanya gelap. Tidak ada matahari. Jadi yang sangat kita butuhkan kalau malam hari adalah cahaya terang seperti di rumah kita. Ada lampu seperti di gedung sekolah minggu yang Inang tempati juga saat ini ada lampu banyak sekali. Jadi bisa terang, Inang bisa membaca. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu lapar, yang adik-adik sekolah minggu butuhkan apa? Makanan, betul nggak? Tuh, siapa di sini yang malas makan? Kalau malas makan dia suka kelaparan pasti tuh, ya kan? Siapa yang rajin makan? Ih, pintar kali ada sekolah minggunya. Yang rajin makan di sini banyak ternyata ya. Kalau orang yang rajin makan itu pasti tubuhnya sehat, kuat. Nah, adik-adik sekolah minggu kalau di rumah siapa yang kalian butuhkan? Papa? Mama? Atau kakak? Atau abang? Atau adik? Pasti kita semua membutuhkan mereka ya adik-adik sekolah minggu ya. Kita kalau lapar minta makannya kepada siapa? Papa, mama, Pak aku lapar. Kalau kita takut minta bantuan sama siapa? Sama mereka juga. Sama kakak, sama abang juga. Ya enggak? Nah, adik-adik sekolah minggu yang Inang sebutkan tadi ada cahaya, ada papa, ada mama, ada kakak, ada abang, bahkan ada adik. Terus kita bisa makan, kita bisa sehat. Itu ternyata adik-adik sekolah minggu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, berkat Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sama seperti ayat firman Tuhan.
hari ini. Berkat Tuhan sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu. Kita bersyukur. Ada banyak kakak-kakak sekolah minggu ya kan? Seperti siapa? Coba kita panggilkan dulu teman Ina ya di sini, guru sekolah minggu ya, kakak-kakak sekolah minggu ya. Siapa ya? Ada kakak L di mana? Kakak Depen. Hai, ini mereka. Hai. Wow. Kita punya kakak-kakak sekolah minggu. Ada kakak Depen. Mana suaranya kakak Depen? Ada kakak Elfrida. Mereka berdua adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Kalau tidak ada mereka, tidak ada yang ngajar anak sekolah minggu di BIP ya. Iya, kalau tidak ada mereka, guru sekolah minggunya sedikit, ya enggak? Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Inang, baik adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, aku juga baik Inang. Adik-adik di rumah juga pasti baik. Iya. Inang, aku kesel deh Inang. Kenapa kesel? Masa anak laki-laki mulu sih yang dibela Inang? Padahal kan yang salah laki-laki, dia yang bandel. Ya ampun, emang siapa yang bela mereka? Banyak yang bela mereka ya? Ya, kenapa sih laki-laki mulu yang dibela tuh ya? Kamu, kakak Depen, merasa hal yang sama nggak dengan kakak L? Aku bete, kenapa sih anak cewek selalu terakhir, gak boleh duluan. Yang duluan pasti anak cowok. Apa-apa yang dibelain anak cowok. Sama ngapain? Oh gitu. Apa kalian karena mendengarkan firman Tuhan ayat 3 tadi, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Tidak disebutkan anak perempuan begitu? Iya. Oh ampun. Nah, Anak laki-laki sih. yang disebutkan gitu ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kenapa ya anak perempuan yang nggak disebutkan ya? Kenapa hanya laki-laki ya? Jadi Ina mau jelaskan di sini. Ternyata adik-adik sekolah minggu di perjanjian lama, kakak El sama kakak Depen, di perjanjian lama itu yang diajak untuk berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel adalah laki-laki. Oh, berarti anak perempuan gak ikutan ya? Enggak, jadi yang berperang itu dulu kan alat perang mereka tidak senjata api. Seperti pistol yang dimiliki polisi-polisi sekarang, enggak itu. Tetapi alat perang mereka ada panah. Kakak El, kakak Depen, tahu kan panah? Tahu Nang. Gimana ya, yang agak panjang lurus, yang bentuknya lancip. Nah itu salah satu. Terus banyak lagi, tapi tidak ada senjata api. Nah, mereka atau pemazmur di sini membahas tentang bagaimana situasi di perang, bahwa yang berperang itu adalah laki-laki. Sehingga ketika anak laki-laki berperang, mereka harus mempunyai kekuatan yang dahsyat. Harus bisa lari-lari supaya bisa membunuh musuh. Jadi laki-laki di sini adalah simbol dari keperkasaannya, ketangguhannya dalam berperang, kekuatannya, dan jiwa-jiwa pejuangnya. Itu di perjanjian lama kakak Depen sama kakak El. Jadi yang mau dimaksudkan oleh firman ini adalah bukan hanya laki-lakinya, tetapi jiwa-jiwa pejuangnya, kekuatannya itu bisa dimiliki oleh semua anak-anak sekolah minggu. Anak perempuan juga boleh nggak Inang? Boleh dong. Apakah anak perempuan di zaman sekarang bisa jadi pahlawan? Ada dong Inang, bisa pasti. Siapa Kak El? Kak El tahu nggak? Kak Devin masa nggak tahu sih? Siapa sih? Coba anak-anak sekolah minggu, adik-adik. Siapa pahlawan perempuan dari bangsa Indonesia? Coba pikir. Ayo, siapa ya? Perempuan ya? Perempuan ya, bukan laki-laki. Satu-satu dulu. Depen dulu, baru Frida ya. Kakak Depen dulu ya. Ayo, siapa Kak? RA Kartini Nang. Waduh, pejuang wanita RA Kartini. Mantap. Anak sekolah minggu ada yang menjawab hal yang sama nggak dengan kakak Depen? Pasti dong, anak sekolah minggu kita kan Pintar-pintar ya. Iya benar. Kakak Elpida? Cut Nyadin Inang. Aduh, Cut Nyadin, pejuang dari daerah Aceh, membela kebenaran, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, jadi kakak El sama kak Depen bukan hanya laki-laki yang dipikirkan atau yang disebutkan oleh Tuhan atau yang berharga di mata Tuhan. Semua manusia berharga di mata Tuhan.
manusia, baik itu anak-anak, seperti adik-adik sekolah minggu di rumah, baik itu yang remaja, ataupun yang dewasa, atau bahkan yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak bisa jalan juga berharga di mata Tuhan. Tapi di sini yang mau Tuhan sampaikan adalah milikilah kekuatan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti apa itu? Seperti pejuang-pejuang yang berperang. Yang digambarkan atau yang disimbolkan oleh seorang anak laki-laki. Mereka itu seperti bujur panah. Kenapa ya dikatakannya? Simbol dari apa itu? Simbol dari kelurusan mereka di dalam menjalankan firman Tuhan, keinginan mereka, lalu kepatuhan mereka, ketaatan mereka lurus jalannya, tidak bengkok ke kanan atau ke kiri, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kakak Depen sama kakak El itu makanya simbolnya adalah bujur panah, lurus. Kalau bengkok dia pas waktu menembak bujur panahnya tidak kena musuh kan, tapi kalau lurus di depannya, musuhnya mati. Musuh kita apa sih kakak El, kakak Depen? Iblis ini. Betul sekali, iblis. Iblis harus kita kalahkan atau lawan. Maka semua ciptaan Tuhan termasuk manusia adalah yang merupakan ciptaan yang paling istimewa. Kita harus berjalan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Caranya seperti apa adik-adik sekolah minggu? Taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan suka memuji Tuhan. Nah, lalu pahlawan kita atau pemimpin pahlawan kita siapa ya? Tuhan Yesus. Itulah pemimpin kita. Jadi kita sekarang ini pahlawan-pahlawan yang akan memerangi iblis. Nah, caranya seperti apa? Seperti yang tadi Inang bilang, harus rajin membaca Alkitab dan berdoa melakukannya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu ada beberapa pesan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita lurus jalannya seperti busur panah? Tinggallah di dalam Tuhan. Nah, ada lagu kan? Seperti apa lagunya kakak? Yesus pokok dan kitalah caranya. Ayo nyanyi yuk sama-sama yuk, bareng yuk ada di sekolah minggu yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Once more, lebih kencang. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, ternyata adik-adik sekolah minggu, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti berbuah. Berbuah itu seperti apa? Berarti menunjukkan perilaku yang baik, yang sopan, tidak mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata yang menyakitkan hati sesama. Pokoknya sopan dan menjadi pujian perilakunya. Itu yang pertama. Pertama tadi tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, turuti perintahnya. Coba adik-adik sekolah minggu, tadi hukum Taurat yang disebutkan oleh Amang Simtua Sagala, hukum Taurat yang keberapa? Nah, masih ingat nggak adik sekolah minggu? Nah, ya. Jadi turuti perintahnya, turuti hukum Taurat. Dan yang ketiga, jadilah anak-anak yang baik. Ya, ada 3 tadi pesannya. Yang pertama coba sebutkan lagi anak-anak sekolah minggu, bantu Inang, bantu kakak El dan kakak Depen. Yang pertama, tinggallah di dalam Tuhan. Yang kedua, turuti perintah Tuhan atau perintahnya. Yang ketiga, jadilah anak yang baik. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita sudah tinggal di dalam Tuhan, menuruti perintahnya, maka kehidupan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan atau Yesus adalah menjadi pahlawan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini.
Engkau mengajari kami bahwa berkat Tuhan begitu banyak dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga mengajari kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik dengan cara kami tinggal di dalam Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa dimasukkan ke celengan ya. Musik. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah semua bangkit berdiri, tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihi-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!